kacamata bacaku nih. Hilang satu nih gara-gara Alia dudukin. Sebenarnya saya itu kapan itu bukan saya tempatnya Kiki itu tempatnya itu membelikan aku di bukan belikan sih, apa tuh namanya, ngajak aku ke apa ya itu ya, ngajak aku ke optik gitu ya. Tapi itu kan mahal ya, malas aku bilang malah pakai kacamata. Masalahnya masih baca koran masih bisa. Terus aku kalau pakai kacamata kayak kutu buku. Konotasi ya, penggemar buku, kutu buku, kacamatanya maksudnya masih bisa. Aduh, aku pengen ya kalau ya besok buka nggak ya di antara ini bangun pagi ya tuh sudah suara azan. Ya teman-teman kok anak SMA SMP yang muslim ya, saatnya kalian sholat. Apa saya tidak boleh sholat? Boleh sholat. Apa enggak? Ibadah apapun itu. Jadi aku Katolik, aku Kristen, kata opaku ya. Kamu Kristen, tiba-tiba kamu jauh dari gereja misalnya, tiba kamu duduk berdoa di tempatnya orang muslim, boleh. Tuhan juga itu, kalau kamu dekat biara kamu doa boleh, kata opa. Tuhan itu cuma satu loh ya, Tuhan satu-satunya dunia ini. Gak mungkin Tuhan itu banyak, gak mungkin lah ya. Kalau Tuhannya banyak terus berarti Tuhan kita bertengkar dong. Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, tuh saya Widi, Tuhannya orang Buddha, Siddhartha, saling marah. Itu manku loh, gak mungkin lah ya. Kalian harus pintar, harus smart. Tuhan satu. Cuma baju kita nih loh, baju kita beda-beda, cara berpandang kita beda-beda. Kalau misalnya aku suka pecel, Masku suka, Masku suka makan apa, karena dia selalu apa ya, karena dia teratur makan ada jamnya. Aku enggak. Kan suka aku lagi emangku orangnya nggak bisa, jadi jam 7 harus makan, nggak bisa. Tapi aku kalau roti, penggemar roti. Aku roti dulu ya pas aku hamil dulu sekarang nggak hamil nggak bisa. Ada loh pengetahuan ini apa ya, ilmu pengetahuan canggih ya, yang hanya apa itu namanya, bukan halu loh ya, kan bukan halu, ngarang itu bukan halu, itu hanya pikiran yang untuk ngarang-ngarang gitu loh ya. Kan ada ya sainsnya zaman sekarang ini, misalnya ini ada menopause ya, sains loh ya, yang sains itu bisa ya, tiba-tiba tanya dokter bisa nggak ya, harus tanya dong sama pakarnya. Dok, kalau orang sudah menopause tapi tiba-tiba masih bisa hamil nggak dok? Dok, caranya sampai harus gitu. Nah, dokter saya tanya, dokter kok saya dibalik-balik? Caranya kalau Sandra nih misalnya, dok, ilmuwan itu kan pinter. Gimana kalau dimasukin suntik hormon untuk menstruasi lagi? Aduh Sandra, itu bahaya sekali. Nanti kalau masih nggak berhenti jadi kanker gimana? Aduh. Itu kan cuma tanya doang, bukan dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan boleh nggak ya? Nggak boleh lah ya. Eksperimen namanya. Siapa yang menjadi eksperimen? Saya. Gimana? Ini pasti lucu ya. Aduh, tapi nggak mungkin lah. Udah tua malas ya. Udah tua itu. Nah, malah ngantuk nih. Ya, kembali lagi. Kalau ada orang misalnya bukan tua ya, misalnya tua ya, tiba-tiba punya anak, suntik itu dokternya boleh bisa terus punya anak, ya lucu ya, lucu banget anaknya. Tapi itu kan itu hanya dalam angan-angan yang gak jelas, itu hanya dalam karangan-karangan yang ada di benak penulis yang selalu idenya tuh gila-gila banget. Yang penulis itu rata-rata seperti sedang-sedangnya, tapi itu bagus deh ceritanya. Semakin ada semakin mengimprove. Wah, kayak Harry Potter itu kayak nggak mungkin. Tapi aku ada cerita Harry Potter nanti jangan sekarang, kita real dan itu dalamnya aku sama mantuku dari Surabaya, dari Kriya menuju ke Kota Malang. Itu kayak kita menemukan
tembus waktu. Waduh, hayal. Terus ya, bye-bye. Udah malam, udah pagi, aku harus siap-siap ke Bina Skidoo hari ini. Harusnya aku menemui yang kesim di gerejanya aja. Buat aku gereja ketemu sarapan sana. Bukan gerejaku loh. Gereja itu boleh siapa saja, kata opa. Boleh di biara, boleh di masjid, asal kamu berdoa. Kembali tadi ya, kembali ke laptop. Gimana kabarnya si Tukul Arwana? Apakah dia kembali ke laptop lagi atau sudah sehat atau gimana? Saya udah gak ngikuti lagi tuh TV ya, malas. Enakan ini, tapi TV sekarang enak ya, bisa masukin YouTube. Mau belanja suruh di TV flat di kamar Alea. Terus kalau Alea bubuk, aku buka itu Sandraku itu. Wow, kayak artis gue, artisnya nggak ada duitnya. Artisnya sama sekali hadir sama itu produser, nggak mau ngajak-ngajak aku ya, nggak mau. Aku jangan kurang cantik, tapi bisa kalau cantik. Produser, aku ke Korea, dirubah lah ya, gigi dirubah jadi cantik, giginya estetik itu dibikin bersinar kayak berlian, kan ditata rapi, terus semua dirontokan. Hah? Rontokan nggak buta ya? Karena mamaku tuh kan rontokin gigi bisa buta loh. Di mamaku kuno ya. Sekarang zaman canggih. Dirontokan set, dirubah, kulitnya dirubah kayak Michael Jackson itu. Wow, kayak aku jadi kayak itu lebih ayu lagi lah. Kok lebih ayu lah ya? Kok aja Indo itu enggak. Tapi kalau aku seperti Cici butuh uang banyak ya. Tapi tuannya marah pasti. Sandra. Sandra, nakal sekali ya. Masa merubah-rubah saya cantik gitu. Tuhan, tapi pengen kelihatan cantik di YouTube loh. Alah, kamu kok anak aja. Sudah sana. Sudah mana Tuhan? Sudah ke Korea sana. Permak aja yang bagus, yang dikit-dikit aja, jam semuanya. Hidungmu udah bagus Sandra. Hidungmu udah bagus Sandra. Ya Tuhan. Mataku kurang bagus Tuhan, harus gunakan ini. Nah, gigiku juga gak apa-apa kan Tuhan, rotokan aja Tuhan ya. Rotokan. Ting. Cantik Sandra. Siapa ya? Sandra di usia 10 tahun kemarin. Wow. Kok 10 tahun masih kurang cantik. Sandra di usia 17 tahun. OMG. What do you say? Itu hanya intermezzo. Ada uang boleh ya. Punya siapa? Punya YouTube lah ya. Punya YouTube. Punya siapa ya? Kalau uangnya bantu jangan dong ya. Itu untuk masa depan aku dan keluarga besarku lah ya. Aku punya misi di sini, buka tabungan untuk Niri buat dengan ownernya, dengan investasinya. Jangan lah ya, Sandra masih kecil di keluarga, dengan nama kakak Doni. Karena Kak Devi gak butuh, karena kaya raya. Kak Meti jauh Surabaya. Kak Koni juga gak butuh, dia malas sama grup Niri Hua itu. Yang boleh itu Pak, kok Pak sih, Sinyo lah, Sinyo dan Pak Doni atau sama bendaranya Rudi dan Yosi. Gak tahu mereka? Loh, ini bukan short ya, harusnya dibalik. Nah, monyet kesayanganku si Mon jadikan bantal dia. Dia kan nggak apa-apa, pukul plak nggak apa-apa, kan benda mati. Kalau monyet beneran jangan lah ya. Monyet beneran punya nyawa itu jangan. Aduh, menjalani pagi kamarku berantakan masih ada sedikit pagi hari. Harusnya aku tuh ke Malang itu kan merapikan tempat ini. Bisa kalau aku pulang kan masih berantakan, tapi udah nanti aja kata masnya gitu, biarin aja. Nanti ini pagi ini aku gak enak, aku muntah. Udah asan ya, sebentar lagi aku pagi-pagi sebentar pagi aku bersihkan gigi. Terus itu datang apa ya, nggak ada bersih. Sebentar lagi aku bangun, mau bikin air hangat ya, mau minum air hangat, muntah. Jadi pagi ini aku langsung ke, tadi kamar mandi sudah tulis pagi. Aku itu gemes aku itu mau bantu aku ngantuk terus ya, sampai driverku tuh nggak kenal
jenengan ngantuk dari mana ya aku ngantuk mungkin pada waktu aku di belakang mesti aku terpejam ya lalu speednya tinggi jangan ngantuk ya mbak ya masih agak jauh enggak kok ngantuk nah mulai pusing aku kangen mas oh ya aku mandi terus mandi jam 5 ya karena aku sekitar 20 jam setengah 9 jadi aku berangkat di sini sekitar jam 7 menuju gerejanya Tante Sim gereja aku Katolik ya Tante Sim tapi aku sebenarnya nggak Katolik ya mau kemana saja Kristen lah hanya Yesus lah atau mau ke Buddha juga nggak apa-apa atau apa nah ini sebentar sumpah aku mau mandi setelah itu berangkat ke Tante Sim ketemu di gereja setelah itu dari gereja ikutlah pakai mobilnya Tante Sim ke kerjaan situ pekerjaanku sih kita harus ngobrol panjang kan setelah itu ngobrol panjang tentang fee-nya itu saya akan masukin barang kemudian Senin pagi itu schedule-nya mau ke schedule-nya itu saya mau ke daerah Umbra Kota Malang daerah perkampusan itu dimana itu dulu kampusnya Sesta dan aku kenal Pak Hendrik yang pernah rektornya yang sekarang ini seharusnya aku Pak Hendrik juga ya tapi nggak masalah ntar aja kalau memang ada kendala aku langsung ke Pak Hendrik nah sekarang kan semakin panjang kan Pak Hendrik itu bisa jajar aku butuh akomodasi dan harus minta ke mesin nggak bisa saya riwari dengan uang saya sendiri nggak mungkin lah marketing harus ada dananya kan lalu nggak bisa uangku sendiri karena nanti sih tahu aku nggak punya kerjaan tetap aku supplier tapi kan itu uangku belum jalan kalau supplierku jalan ya nggak butuh duitnya siapapun harus sombong enggak gitu maksudku karena itu udah baik ya hanya soal transportasi biar aku aja karena kan udah mapan dia alat itu tapi ini belum masih apa ya babat alas lagi biasa orang lama ini karena kan waktu makanan harus kalau makanan nggak perlu Mas Yudi kemarin kan bilang gini mau isi makanan boleh nggak Mas Yudi boleh silakan aku belum ngasih Mas Yudi kue rencana cuma di plan aja loh tadi Mas Kucana tuh jangan plan dulu Mas Kucana jangan kayak apa ya tangan kanan tuh apa namanya kalau bahasa istilahnya manajer tuh jangan plan aja apa eksekusi nah Mas keren dia sebagai penyemangat itu sebagai cheerleader ada cheerleader kan penyemangat tuh bukan ngeblank saya aduh mulai susah tuh nyantol di kepala aku ngapain saya pikirkan sebentar pusing iya sebenarnya itu ya sebagai bekas pengisi makanan untuk Mas Yudi aku bikin brownies kok enak loh Mas Yudi jangan khawatir dia tuh pernah loh dia tuh sebagai pemilik itu orang kaya dia tuh pemilik tempatnya bos ya panggilannya Pak Bos aku pernah loh duduk di kursi Pak Bos itu Pak Bos itu kan lagi keluar ya nah itu rekan kerjanya itu kan cewek cantik masih muda-muda saya gak peduli karena Mas Yudi itu best friend sama aku Mbak Mas Yudi mana aku manggil Mas Yudi enggak ada Mas Yudi ada Pak Yudi terserah aku ada lupa ini lidah Pak Yudi ada masih keluar sebentar masih ke dalam lapangan waduh kursinya enak ya Mbak ya coba ya Pak cobaan Mbak kalau tidak Mbak kok lah lopo cuma duduk bentar saya duduk enak gitu ampun itu di ruang kemarin ya di ruang yang di dalam itu masih sekarang udah pindah tempat lagi terus aku lagi nanya lagi masih dia muncul Pak Yudi gimana Sandra enak dari situ enak aja jadi bos setelah lagi ada juga jadi bos gak masuk akal bos yang selalu duitnya hilang terus ya bos yang nggak pernah merasakan uangnya itu gimana itu ada dompet adanya cuma kasih sana kasih situ ke sana dan saya lihat pengamen ngasih lihat kemarin tuh ya ada pengamen tak kasih itu namanya aduh ya riak ya saya cuma cerita aja loh
besok kasih berapa kan ada nggak tahu, kasih jadi kasih cuma 100. Kawan kayak gitu saya. Oke, saya kasih buka kartu aja ya. Saya ngasih 5.000 memang, tapi itu dengan ikhlas. Dan ikhlas gini loh, kadang ada orang bilang jangan kasih nanti itu dibikin apa, ada segala urusan. Kata opaku tuh bilang kasih aja. Entar dia nanti mau ngasih uangnya tuh mau beli ini bilang itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah kata hatimu. Saya kasihan, saya pengen memberi, that's all, kata opa. Bagus kan ajaran sang Buddha itu gitu. Tuhan itu suka gitu, kalau ngasih jangan kasih tahu orang lain ya. Kalau ngasih tangan berikan dirimu juga nggak boleh tahu, diam saja. Kata Mas juga gitu, diam saja. Oh iya, kamu diam saja ya, pasti kena cas nih. Oh kata Mas diam lupa. Ya udah, masih bisa diperbaiki, sekarang diam. Nah, apa ya maksudnya itu tadi itu gini lah, itu lupakan. Aku masih pusing. Oh ya, schedule 12 selesai hari ini pagi. Sekarang tidurnya dipercepat. Masak air panas, mandi, minum air hangat. Jangan makan dulu karena akan muntah. Terus aku kemarin makan sambal. OMG, kan gak boleh makan cabai kata dokter Budi yang internis itu. Ya boleh, tapi sedikit. Saya lupa makan 2 cabai merah karena minyak tuh enak banget yang saya beli. Nah ini sekarang mau jadi sebentar ya, mandi, minum air panas, gak usah makan dulu karena pengen muntah. Terus gitu ketemu sama Tante Sim atau anak bilang Oma Sim, terus ikut mobil Oma Sim ke tempat Hana itu, Spiku Hana terkenal itu. Secara kita ngobrol panjang gimana gunanya, kita ikutin arahnya Mama Sim, deal rekening diberikan. Setelah itu harusnya bantuan Masku nih, Masku pintar banget ngarang-ngarain. Nah setelah itu sendiri harusnya ada Mas sampai dedek tanganku dedek nih kameraku dedek nih, gak tahu kenapa ya. Saya stroke enggak lah ya, no jangan katakan itu di kepala, bukan tidak mau ya. Kalau kena stroke itu Tuhan yang ngatur, tapi jangan aku kecapean, tremor ibaratnya, kecapean. Tenang Sani, kata obat, tenang, katakan padarmu tenang ya, kalian baik-baik saja kok, be patient. Nah gimana kan dulu aku dinginan, aku udah pakai selimut dinginan, kayak fever aku. Semuanya pegang aku kedinginan. Udah sekedar itu aja, ngantuk. Terus ke otak SIM itu aku